Assalamualaikum, selamat siang. Alhamdulillah nemoni bolo congklang nang tlatah ngendi wae panjenengan saiki berada, sing tengah melakukan aktivitasnya, kegiatannya di hari ini untuk menafkahi keluarga dalam bentuk upaya apapun. Ono lambang negara sengaja ya, artinya hari ini congklang dalam hal ini Delembing Channel mengupas kembali mungkin bahasa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk generasi congklang wis suwi nggak terbuka ya, tapi iki untuk mengingatkan kembali, mengorek-ngorek ngorek-ngorek daya pengingat-ingat. Kebetulan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi di saat-saat seperti itu, perumus Undang-Undang Dasar para generasi kita dahulu, simbah-simbah kula, mbuh wong diwe Nusantara itu, mbuh wong Papua, mbuh wong Sumatera, mbuh wong Kalimantan, itu kan tak anggap simbah-simbahku generasi dulu. Masalah jare simbah juga, aku lan jenengan kabeh ki sik sak kerandah, sik tunggal Mbah Adam dawuhe ngono. Ya kari percaya mbok ora iki kan, mbok kari diyane apa ora iki kan nyatane seperti itu. Ya kan, dunya diisi mergo ana buyut sing aran Adam lan ana buyut sing aran Hawa. Kuwi miturut cerita konone kayak gitu. Ya soal bener lan orane tinggal tergantung panjenengan kabeh kalau masih mau mengingat sejarah, dan mungkin bahkan ahli sejarah saged lah makin maringi pencerahan ya. Ini hanya menggandeng menganut runtut ke lek ngarani kan tuh. Terus nang kene ana tembung babakan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apa sih pri kemanusiaan dan pri keadilan? Kuwi merupakan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar sing kemang pada alinea pertama mengandung dalil yang subjektif. Ya memang aspirasi nih bangsa Indonesia itu mau acem wakai ya. Bangsa Indonesia itu isine wakai berbagai suku. Itu bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Amarga penjajahan tidak sesuai dengan pri keadilan, amarga memperlakukan menungso secara diskriminatif. Bahasa aku rada titik iki. Itu alia pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus undang-undang menyatakan bahwa kemerdekaanku adalah hak segala bangsa, sehingga penjajahan kudu dihapus nih gitu. Ya memang balik maneh kan, ora sesuai karo pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pri kemanusiaan dan pri keadilan kuwi iso numbuhake harkat lan martabat menungso, uga sikap kanggo sikap untuk tidak merasa memiliki
hak yang lebih dari yang lain. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang tentram dan adil. Ini mungkin karpe perumus seperti itu, tapi nyatanya memang benar. Jadi nangke memang disebut diberi kemanusiaan dan beri keadilan dapat menumbuhkan harkat dan martabat manusia, serta sikap untuk tidak merasa memiliki hak yang lebih dari yang lain. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang adil dan tentram. Kan indah banget kan ngangkuniku. Coba kayak kita renungkan, khususnya kita tidak menyangkutkan warga pribumi ya. Saya Congklang sebagai anak bangsa ini hanya mengingatkan pejuang-pejuang dahulu pengen mendirikan Indonesia itu sangat luar biasa menurut sejarahnya. Makanya tidak heran kalau proklamator kita sampai memberikan slogannya jas merah ya kan. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, mungkin maksudnya demikian untuk generasi-generasi yang akan datang. Sejarah yang dibuat oleh Indonesia dari zaman kemerdekaan sampai sekarang ini udah berapa tahun kita merdeka? Baru 79 tahun, kurang 1 abad. Coba nggak dikenali sejarah, akhirnya gimana? Ya lupa akan budayanya, lupa asal-asalnya kan gitu. Apa iya mengko kita nggak bangga lagi dengan Indonesia, bahkan Indonesia bisa diakui orang dari luar Indonesia? Kemungkinan bisa jadi itu terjadi. Cobalah yuk kita rasakan bareng-bareng kan begitu. Terus apa sih yang menyebabkan suasana sing kurang pas? Amarga sejak dini kita tidak kembali diingatkan tentang sejarah kita. Kita tidak diajak nguri-nguri leluhur kita. Kita sudah dibelokkan sejarah-sejarah kita. Ini pendapat-pendapat ahli mengatakan demikian. Kalau ngobrol-ngobrol jenengan ki mirsani arah perjalanan teko Duren sampai ke arah Blitar nanti. Peri kemanusiaan kuwi ora semena-mena. Peri kemanusiaan ini ora sak menang-menang karpe dhewe nang padha menungsani. Lah, beri keadilan ku ya adil nang bidang politik, nang bidang hukum. Ya kan, adil nang podo-podo menungsane tanpa beda-bedakake. Indah banget ajaran itu. Kenapa sih kita mesti harus melupakan itu semua? Kan enggak kan? Karepane kita semua bisa menjadi manusia yang beradab, khususnya NKRI. Ciri-ciri menungso sing beradab kuwi duweni kesopanan, keramahan, ramah tamah lan kehalusan budi pekerti. Erat kaitane karo akhlak lan tingkah laku sing terpuji. Wong sing beradab kuwi antara lain ya tanggung jawab atas hak lan kewajiban sing diduweni, harmonis dalam berinteraksi, saling menghormati, memanusiakan manusia, mengutamakan pendidikan, peduli terhadap kesejahteraan bersama. Terus ngendikone iki bijak. Tuh. Harapannya seperti itu ke depannya. Makanya alhamdulillah dalam hal ini semoga harapan Congklang salah satunya kepada seluruh generasi yang akan datang, ayolah kita cinta budaya, cinta daerah, ya kan. Contoh kecil kita lihat yang sudah berjalan batik, corak batik itu aja
karo reog diakui oleh negara tertentu, bagaimana rasanya kita, kan gitu kan, pernah hal itu terjadi. Itu padahal baru kain motif batik, terus reog, kesenian daerah ya kan. Nah akhirnya pemerintah kita tergerak. Mudah-mudahan yang akan datang ini kita dikembalikan lagi bagaimana sejarah itu bisa dikenal oleh generasi yang akan datang, kan gitu. Kembali lagi ke sejarah. Bangsa yang besar, konon katanya pendiri-pendiri bangsa adalah bangsa yang mencintai para pendahulunya. Apa kurang lebihnya demikian. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai para pahlawan-pahlawannya dan macam-macam. Indonesia itu bangsa yang besar, Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai suku, terikat dalam cengkeraman kaki burung Garuda yang diwakili oleh kebinekaan tunggal ika. Bineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merasa inilah merah putih kita, inilah Indonesia kita. Orang Indonesia itu bukan berarti bukan orang yang lemah. Orang Indonesia bukan berarti orang yang penakut, enggak. Kalau kita kembali lagi berbicara sejarah, negara kita tuh sering dibenturkan dengan kontak fisik, perang, zaman kerajaan perang saudara ya kan, diinvasi dari kerajaan Mongolia, akhirnya kita bisa bertahan, terus terjadi, terus berkecamuk ya kan, sampai berdirilah kerajaan Mataram. Selepas berdiri kerajaan Mataram, sampai kita rasakan, sampai bisa bertutur kata, sampai yang kita rasapi saat ini, kita nikmati saat ini. Jadi bukan proses yang semudah membalikkan telapak tangan, butuh proses yang panjang untuk mencintai NKRI ini. Perjuangan untuk berdiri menjadi Indonesia ini prosesnya sangat panjang. Bahkan gak heran banyak orang yang pengen menduduki Indonesia dari negara manapun karena keanekaragaman dan banyak hal yang tersembunyi di Indonesia ini. Mudah-mudahan walaupun sepenggal ini cukup bermanfaat, mudah-mudahan ya ono gunane. Umpamane congklang anggene nyampe nih kok kurang pas, kurang prayogi neng mana, ya tak suwun pangapurane sing wakeh. Nah, ini salah satu bentuk kepedulian congklang terhadap negara kita. Artinya dengan saling mengingatkan tadi, mudah-mudahan aku lan panjenengan kabeh khususnya Indonesia menjadi negara yang diimpikan, menjadi mercusuar dunia, menjadi Indonesia yang lebih baik menuju Indonesia emas. Salam hormat kula kagem keluarga. Tetap semangat. Assalamualaikum.